Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Bapak, yaitu Pak Rifki di sini. Nah, kali ini kita akan masuk ke kompetensi dasar yang keempat. Nah, di kompetensi dasar yang keempat ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Untuk itu, silahkan kalian tonton dan simak baik-baik video ini. Baik, yang pertama itu, apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran. Jadi kata kuncinya di sini adalah alat pemasaran yang terkendali. Maksud terkendali di sini adalah perusahaan atau pelaku bisnis dapat memanipulasi atau merancang sedemikian rupa alat tersebut sehingga didapatkan formula yang terbaik untuk memasarkan produknya ke target pasarnya. Nah, di sini juga ada bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong. Menurut mereka berdua, bauran pemasaran itu terdiri dari 4P. Lalu, apa sih 4P yang dimaksud Kotler dan Armstrong? Sebelumnya, kalian ada yang sudah pernah dengar 4P itu? Nah, jadi 4P yang dimaksud adalah yang pertama ada produk, yang kedua ada price atau harga, ketiga ada place atau tempat, dan yang keempat adalah promotion atau promosi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, akan tetapi untuk pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah produk terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada produk. Nah, produk berkaitan dengan kebutuhan dari konsumen atau target. Produk ini dapat berupa barang, jasa, atau campuran dari keduanya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah bahwa produk itu tidak hanya sebatas pada barang. Jadi apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau target konsumen itulah yang disebut produk. Contohnya, produk dari Coca-Cola Company adalah minuman berkarbonasi. Nah, produk dari Prudential adalah menyediakan asuransi kejiwaan. Nah, jadi menurut kalian betul atau tidak kalau misalkan produk dari bank adalah tabungan? Jawabannya betul ya, karena tabungan bisa dibutuhkan oleh konsumen atau target konsumen dari bank tersebut. Lalu, kualitas produk yang baik tentu saja akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sebaliknya, jika kualitas produk jelek, maka pelanggan akan merasa kecewa dan tidak merekomendasikan bisnis Anda kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, di sini ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah produk. Yang pertama ada desain produk, kedua ada kualitas produk, yang ketiga ada merek produk, keempat packaging produk, kelima pelayanan, yang terakhir ada garansi dan pengembalian. Nah, produk yang baik adalah produk yang didesain semenarik mungkin, di mana tujuannya adalah agar produk tersebut bisa atau dapat mudah diingat oleh konsumennya. Selanjutnya, kualitas dari produk itu harus terjamin agar nantinya konsumen tidak kecewa setelah membeli atau menggunakan produk kita. Lalu merek produk juga harus dipikirkan dengan matang. Kenapa? Karena dengan adanya merek atau brand akan memudahkan konsumen untuk mengingat atau mengetahui produk kita. Selanjutnya, di dalam packaging atau kemasan produk harus dipikirkan bukan hanya sebatas desain kemasan itu sendiri, melainkan harus dipikirkan juga fungsi atau bahan yang digunakan untuk membuat kemasan tersebut tidak mudah rusak, juga ramah lingkungan. Lalu untuk pelayanan, biasanya berkaitan dengan produk yang berupa jasa, di mana pelayanan dari pemberi jasa ini yang akan menentukan baik atau buruknya produk yang ditawarkan. Yang terakhir ada pemberian garansi atau jaminan pengembalian, di mana ada beberapa perusahaan yang memberikan garansi atau jaminan ini dalam kurun waktu tertentu. Jaminan ini biasanya diberikan apabila ada kerusakan atau kecacatan pada produk yang diterima oleh konsumen, sehingga konsumen merasa rugi. Untuk itu, konsumen dapat menukarkan barangnya tersebut dengan yang baru atau dikembalikan dalam bentuk uang. Tetapi, tidak semua perusahaan memberikan garansi atau jaminan, dan jaminan yang diberikan pun berbeda-beda tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut.